Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat ancaman saat melakukan siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Ancaman ke Anies datang dari salah satu warganet. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menerima ancaman di media sosial. Anies diduga diancam ditembak saat sedang live di aplikasi TikTok. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap terduga pelaku dengan inisial AWK. Dari pemeriksaan awal, AWK mengakui perbuatannya membuat cuitan ancaman itu. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menuturkan, melalui keterangan awal yang disampaikan, tindakan ancaman itu tidak berkaitan dengan capres ataupun parpol tertentu. Terduga pelaku pun terancam Undang-Undang ITE tentang ancaman melalui media sosial. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya, dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu juga sudah diakui. Ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam Undang-Undang ITE pasal 29, yaitu pengancaman melalui media. Keluarga sang pelaku mengaku kaget atas penangkapan AWK. Menurut kakak pelaku, saat itu ia bersama bapak dan adiknya AWK sedang mengantarkan pesanan barang. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai diberhentikan oleh anggota kepolisian Polda Jatim. Polisi kemudian membawa AWK untuk diperiksa. Kerja, Mas. Waktu nganterin Brambang di toko di Jember itu, ya waktu saya sudah mengantarkan, sudah mengambil uang dari toko, ya saya harus pindah pasar, soalnya kan enggak, pasar itu pindah-pindah. Waktu mau jalan, moro-moro mobil di stop, kontak direbut dari bapak, moro-moro adik saya ditangkap, terus menanyakan kalau ya wes langsung moro-moro digawa ngono ya, Mas. Bilangnya dari Polda Jatim. Dari Polda Jatim. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran pun mengapresiasi Polri soal penangkapan pelaku pengancaman Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut juru bicara TKN Prabowo Gibran, Andre Rosiade, seluruh kandidat pemilu harus dapat perlakuan yang sama dan pengganggu demokrasi harus ditangkap. Pelakunya sudah ditangkap oleh polisi, tentu kita apresiasi. Menurut saya siapapun tidak berhak ya mengganggu proses demokrasi kita. Saya mendukung ya, mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian bagi para menangkap dan menghukum para pengganggu demokrasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD turut menanggapi ancaman yang diterima oleh Anies Baswedan. Mahfud menyebut polisi harus mengusut kasus ini sesuai hukum. Soal yang mengancam pembunuh Anies ditangkap bagaimana, Pak? Ya bagus, orang ngancam-ngancam itu biar ditangkap. Dan hati-hati ya masyarakat. Ngancam-ngancam lewat medsos. Itu nangkapnya gampang. Saat ini, tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur masih mendalami kasus tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, memuji gerak cepat kepolisian menangkap pengancamnya. Sebelumnya melalui cuitan di akun media sosial, Anies diancam ditembak oleh seseorang yang kini sedang diintegrasi di Polda Jawa Timur. Saya apresiasi sekali Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, yang bertindak cepat, tuntas dengan seluruh aparat di bawahnya. Dan kita semua menginginkan ada kebebasan berbicara. Dan kebebasan berbicara itu dilindungi dengan cara tidak boleh ada ancaman atas keselamatan. Karena yang mengganggu kebebasan berbicara salah satunya justru adalah ketika ada ancaman, kekerasan, berharap kalau anaknya masih muda dibina supaya peristiwa seperti ini tidak berkelanjutan. Kemudian yang kedua, ini pesan juga bagi semua. Silahkan mengungkapkan pandangan, tapi jaga batasnya adalah tidak boleh mengancam keselamatan, karena itulah yang nanti akan mengganggu kebebasan berekspresi. Saudara, untuk mengetahui informasi terbaru penangkapan tersangka pengancam Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar di Polda Jatim. Selamat siang Via.
bagaimana kelanjutan kasus hukum tersangka pengancam Capres nomor urut 1 ini? Baik, selamat siang, Vidi dan juga saudara. Hingga saat ini, anggota Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur bersama dengan Bareskrim Polri masih melakukan pemeriksaan secara intensif di Polda Jawa Timur terhadap terduga pelaku yang mengancam calon presiden nomor urut 1 yaitu Anies Rashid Baswedan di media sosial. Hingga saat ini pendalaman masih terus dilakukan untuk mengetahui motif apa yang dimiliki oleh terduga pelaku ini hingga akhirnya terduga pelaku mengancam Anies Baswedan dan juga pasal-pasal apa saja yang bisa menjerat terduga pelaku berinisial AWK ini. Beberapa waktu yang lalu tadi Humas Polri sempat menyatakan bahwa terduga pelaku yang masih berusia 23 tahun ini bisa terancam Undang-Undang ITE, lebih tepatnya yaitu pasal 29 yang dimana pasal 29 ini berisi tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti. Terduga pelaku AWK bisa terancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Namun, kembali lagi, pendalaman masih terus dilakukan apakah terduga pelaku ini dijerat pasal tersebut, ataukah justru dijerat pasal lain, atau justru tidak dijerat pasal apapun, dan dilakukan pembinaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ketika melakukan giat kampanye di Lampung, di mana pada kesempatan tersebut Anies menyatakan bahwa jika terduga pelaku ini masih berusia muda, maka sebaiknya dilakukan pembinaan agar peristiwa pengancaman seperti ini tidak terjadi lagi. Selain itu juga Anies menyatakan bahwa siapapun dipersilakan untuk bisa berpendapat, untuk bisa berkomentar di sosial media karena itu merupakan hak kebebasan, hak berdemokrasi. Namun kembali lagi bahwa hak untuk menyatakan kebebasan berpendapat itu juga ada aturannya, jangan sampai bisa mengancam keselamatan pihak-pihak tertentu termasuk juga para paslon capres dan juga cawapres yang saat ini tengah berkontestasi di pemilu 2024. Vidi dan juga saudara, diketahui terduga pelaku pengancaman terhadap Anies Baswedan ini ditangkap oleh tim gabungan dari Polda Jawa Timur dan juga Bareskrim Polri pada hari Sabtu yang lalu di daerah Jember, Jawa Timur, di mana diketahui ini terduga pelaku AWK mengancam Anies Baswedan di media sosial. Vidi. Via, apakah sudah dalam proses ini apakah sudah ada saksi begitu yang dipanggil oleh pihak kepolisian atau ada rencana apa selanjutnya? Baik, Vidi dan juga saudara, hingga saat ini polisi masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku AWK ini terkait tentang siapa sajakah nantinya saksi yang akan didatangkan atau diperiksa di Polda Jawa Timur. Hingga saat ini kami masih terus melakukan konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jawa Timur. Rencananya kapan ini juga kami masih terus mencoba mencari tahu. Dan nanti kalau misalnya ada update terkait saksi siapa saja yang akan diperiksa dan kapan rencananya pemeriksaan akan dilakukan terhadap saksi lain selain terduga pelaku ini, kami akan menginfokan kepada Anda. Vidi. Baik, Via Irmar, terima kasih untuk laporan Anda dari Polda Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi lain.